Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Datang menyembahmu. Mari kita berdoa. Emre firman-Mu Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, yang bisa membuktikan kealahan-Mu, yang berfirman, bila 2-3 orang berguna namamu, Engkau hadir dan berkati, maka asalnya juga online kepada setiap rumah tangga, menjanjikan rumah di surga, bahkan membebaskan mereka dari kutuk maut, dari kutuk penderitaan dan kutuk penyakit. Maka setiap rumah tangga mereka asal Tuhan berkati mereka, tidak seorang musak mereka yang sakit disembuhkan dengan minyak anggur yang disebut kuasanya yang tiada tara dimulaui, karena hanya seorang hadir diberi kuasa minyak dan anggur, maka ada kuasa besar. Istilahmu kuasa yang tiada tara di muka bumi, maka Tuhan urapi setiap kata kalimat. Kami berdoa kata kalimat diurapi agar mereka jadi warga surga, agar mereka sepanjang masa akan diam di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di acara ini online ke rumah-rumah, Lure firman Tuhan apa? 2-3 orang berkumpul, bahkan orang minta ke surga. Saya beritahu Anda betul dalam Yesus, 2 orang minta ke surga dikasihkan. Jadi Tuhan pernah katakan 2-3 orang pun minta dikasih, cari mendapat. Betapa indahnya Allah kita yang ke dunia menebus dosamu, agar Anda tidak dihukum menebus kesalahan kita, agar Anda juga termasuk bukan saja diselamatkan, lepas dari segala kutuk penderitaan, kutuk penyakit, bahkan saya punya iman tidak kutuk gagal, kutuk miskin. Jadi lagi, mari kita ada kuasa, maka Anda cari kerajaan surga, diberi kuasa. Kita baca di sini di Matius 10:7-8, kalau orang beritakan Yesus diberi kuasa. Matius 10 ayat 7-8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau Anda tobat dari kerajaan surga, Anda dibicarakan yang mudah. Jangan mudah. Gak usah ngomong itu, kenyataan itu. Saya cari kerajaan surga pada umur 10 tahun bersama ibu. Ibu dicintai, ditawari Tuhan. Ibu minta apa? Ibu minta apa? Ditawari, minta apa? Yang punya surga nawari, minta apa? Minta apa ibu saya? Minta saya ikut Yesus. Maka walaupun saya pernah nolak ikut Yesus, karena doa ibu saya, Tuhan langsung, Tuhan kabulkan. Sampai saya nolak pun, akhirnya terpaksa cari perintah. Pasal saya bukan tipe pendeta, saya dulu nggak mau pendeta. Baca Alkitab saja nggak mau. Tuhan paksa saya diancam ke neraka kalau saya nggak melalui. Gimana kita terpaksa? Saya pendeta dipaksa Tuhan. Kenapa? Karena doa ibu saya. Maka Bapak Ibu doakan anakmu supaya maju, hidup baik, cari kerajaan surga. Kemudian apa? Beritakan Injil. Untuk apa? Injil dikatakan apa? Untuk orang bertobat, untuk nyembuh orang, untuk mengusir setan. Setan. Jadi kalau Anda hidup suci, termasuk dalam Anda punya kuasa mengusir setan. Kalau Anda dosa, setan mengalahkan Anda. Anda bisa disita setan. Tapi Anda berbuat hidup baik, jangan dosa, jangan nipu, maka jangan Anda sampai muter balikkan ayat, sampaikan sakon bahkan. Karena ada orang muter balikkan kata-kata yang satu, yang dia ada seorang orang itu dosa. Ya,
Anda nggak bisa ke surga kalau nipu satu hutang. Bukan, yuk, karena dusta nipu. Ada ayatnya di Wahyu 22:15, orang suka dusta nggak bisa ke surga. Maka Anda hati-hati, jangan dosa, jangan bina, jangan muterbalikkan khotbah orang. Anda dosa, itu bukan saja dosa, tapi nipu. Jangan berbuat dosa. Maka diberi kuasa. Kuasa itu cuma-cuma, saya nggak pernah minta uang, saya nggak pernah mau minta uang. Pernah sama ibu dikasih uang banyak sekali, terus ngambil, saya nggak mau. Tapi saya kadang ingat setelah jadi pendeta, oh kalau dulu dia ambil banyak, ya banyak juga. Tapi aneh-aneh, ada saja kami ngelani, ternyata banyak orang murah hati. Saya bersama ibu, ditarik, ya kantornya, rumahnya gede sekali, penuh uang baru, nggak tahu kenapa nggak cuma di bank, saya nggak tahu, suruh ngambil sendiri, saya nggak mau. Maka Tuhan pilih saya orang yang nggak pernah mau minta haram bagi saya. Maka Anda kalau melayani Tuhan, Anda kata bagi Tuhan, Anda berkati, nggak miskin, nggak bangkrut, Anda diberkati. Pengalaman saya dengan ibu, yaitu uang banyak, malah dengan ibu juga doakan orang, orang utang ratusan juta, Nah ketika itu membangun Gading Nias, masuk mampir seberapa jam, doakan orang yang ratusan juta. Saya doakan bersama ibu, langsung nggak bangku. Orang itu sudah mau bunuh diri karena nggak bisa bayar utang, udah disita. Saya bilang, saya kasih minyak 1 pot, kamu tabuk meja beteng, minta pun diberikan. Kamu minta berapa lama dibanding dengan 1 pot minyak itu, menang bebas utang $500 juta. Mana yang makan, jangan susah nyembah minyak. Minyak itu sebagai sarana berjalan suasana. Jadi minyak sebagai sarana, Tuhan yang ngasih tahu. Bahkan Tuhan mengatakan mengurapi minyak. Bangsa diberi Tuhan diurapi di langit. Aku urapi kamu seperti kasar kau diurapi, akhirnya bisa sepanjang masa di surga. Jadi kalau Anda sudah tobat melalui Tuhan, cari kerajaan, Anda ditambahkan punya kuasa ngusir setan, punya kuasa menyembuhkan penyakit. Sekali lagi, Anda mungkin nggak sadar, Anda asal bertobat, doakan orang, pasti Anda pasti apa? Pasti bisa menyembuhkan. Nah, Tuhan berkata apa? Percaya kepadaku, kamu dapat dua seperti aku. Pegang itu, Jadi tergantung imanmu. Saya punya iman, Orang di Amerika, di usaha saya cukup, saya telepon, divonis anaknya mati, kamu keluar rumah sakit, saya doakan, saya kirim minyak anggur, kamu pasti sembuh. Betul sembuh, di LA, di Sydney, cukup telepon, saya kirim minyak dan anggur. Jadi zaman sekarang bisa sarana telepon, bisa HP, bisa. Zaman Yesus kan nggak ada HP, nggak ada sarana telepon dan sebagainya. Karena Tuhan katakan, kamu dapat lebih dari aku, maksudnya demikian. Zaman sekarang bisa telepon ke Paris, bisa telepon ke London, bisa telepon ke sini. Anda kalau percaya, ada kuasa mulut Anda, jaga mulutmu, jangan dusta, jangan nipu. Jadi iman tergantung imanmu. Saya punya iman orang percaya, saya punya iman orang yang penuh kuasa mujizat. Karena iman saya apa? Iman saya gede. Maka kita baca, orang yang punya iman surga atau ke surga. Jadi saya tambahkan, imanmu bagaimana? Jadi orang punya iman ke surga, bisa masuk surga. Kita baca di sini, Yohanes 20:28, seorang ibu anaknya yang punya iman ke surga.
dan betul-betul di surga. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepadanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata, tugas seorang berita buktikan firman Tuhan itu lebih dari ilmu manusia. Tugas Anda yang lani belajar Alkitab, buktikan bahwa firman Allah ini lebih ilmu manusia. Anda punya iman, tersesat, tergantung iman. Saya punya iman, saya bisa lakukan seperti ayat ini. Saya punya. Ini gambar-gambar saya punya iman bersama ibu saya. Dikatakan apa? Ibu Sidibus punya anak namanya Yohanes sama Yakobus. Dua anak ini ikut Tuhan Yesus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus. Angkat bertiga, berlutut di kaki Tuhan bilang apa? Ya memang ibunya imannya gede, minta Yohanes, Yakobus duduk di samping kiri kanan. Kan jarang saya punya iman. Tapi sekali lagi, iman ketiga orang ini, yaitu ibu Yesus dengan anaknya, yaitu nanti doanya suai Yohanes, anaknya, Yakobus anaknya, di kiri kanan. Ya mau diborong kiri kanan, keluarga Sidibus. Anda perhatikan, dia punya iman minta. Tapi Tuhan nggak sia-siakan. Cara apa? Kerajaan surga dasarnya itu surga sempit, Anda harus jumpai. Kalau ingin surga dari hidungmu amburadul, ya Anda bisa. Kamu hari ini misalkan ada hari pagi khotbah, sore pacaran, mati kok masuk. Ya mati koma. Seperti orang yang mati di mimbar itu, pasti dia berbuat salah. Tuhan tidak akan permalukan. Maka selagi iman itu disertai perbuatan. Iman itu kalau Anda dosa, jatuh dosa, Anda tidak bisa. Iman tidak berlaku. Iman itu berlaku kepada orang yang sesuai perbuatannya. Perbuatan dalam pertobatan. Maka Tuhan juga memberi cara bagaimana ke surga dekat Tuhan. Harus menyerahkan nyawanya. Tuhan mengatakan apa? Apa kau minum? Bisa minum. Cawan yang ku minum maksudnya apa? Mau numpahkan darah. Yesus ke dunia yaitu nebus dosa kita, numpahkan darah. Alkitab mengatakan bahwa kalau orang dukung mati, yaitu disalibkan, ditumbak, ditikam. Maka Yesus itu memenuhi hukum Taurat, yaitu kedatangan dunia dari surga, ditumbak, ditikam. Maka orang Kristen pakai salib. Sampai
biasa salib saya baru mikir mau beli yang baru karena hilang dicuri orang. Maka sekali lagi Tuhan mengatakan, apa kamu bisa minum cawan yang boleh? Maksudnya cawan itu darah. Tuhan korban darah tuh. Bangga surga kalau Anda tidak bersama dengan Yesus, karena darah itu nyangkut pengampunan Anda, nyangkut ke surga juga. Anda enggak, itu saya tidak langsung. Orang itu enggak bersama dengan korban dari Yesus, dia enggak ke surga tuh. Jadi bukan saja orang tidak tobat, tapi juga orang tidak ngasih korban Yesus. Saudara saya terang sakus, jadi lagi punya iman, tapi betul-betul ke surga orang. Maka yang luar biasa itu Yohanes itu paling disangka mulia, yang paling sangat Tuhan Yohanes itu. Yohanes yaitu Tuhan pernah berkata tentang Yohanes, sebelum aku datang dia masih hidup. Maka Yohanes itu penulis kitab Wahyu yang Tuhan katakan semua sampaikan. Yohanes ditumbak, tikam, dibakar, so nggak mati, dibulus-bulus, dia turun naik surga. Bahkan Tuhan digambarkan pernah datang ke Pulau Patmos. Maka Yohanes seorang martir yang penuh kuasa. Jadi kalau martir menyerahkan hartanya masuk, itu apa? Martir yang kata mau korban nyawa. So, kalau Anda mau korban nyawa, hadiahmu di surga masuk. Kalau Anda melani Tuhan menyerahkan nyawamu, maka hadiahnya Anda bahkan dengan semanmu Anda kemasusi. Baik ngomong pada saya. Jangan sesat, jangan sesat. Anda saya orang yang benar diberi Tuhan. Saya mau korban nyawa. Apa Anda mau korban nyawa seperti saya korban nyawa. Saya mau nyawa saya ke neraka agar orang gak neraka. Jadi sekali lagi, iman ibunya Yohanes Yakobus, iman punya ke surga. Indah sekali kan, Bapak Ibu punya iman ke surga. Asal ikut Yesus, ada percaya Yesus yang telah menebus dosamu, Anda ke surga. Kenapa? Maka kalau saya buktikan 2-3 orang minta surga dikasih. Saya umur 10 tahun lagi, ibu janda tua, janda. Ibu, saya bersama ibu tekad, ibu kita minta surga. Terus yang bertuan, kita nggak mau neraka, karena kita fair. Kita, Tuhan kami doa, Allah yang mati belum tahu Nabi Yesus, Allah yang mati kami ingin ke surga Tuhan. Jangan biar kami neraka, kami orang miskin, orang sederhana Tuhan, jangan biar neraka. Dan saya tambah ke ibu saya, kita cari pendiri agama yang gampang, bisa ke surga, yang mau korban untuk kita. Ucapan saya itu contoh Tuhan. Baca lagi, saya buktikan sama Alkitab, ibunya Yohanes bersama-sama sebagai surga. Dan betul-betul Yohanes paling sayang Tuhan. Yakobus juga dibengkala, maka dia ada di surga sekarang, jadi surga. Sama sedang tetap berlaku kalau Anda betul-betul Anda punya roh matir. Seperti saya punya roh matir, maka saya minta ke surga. Ibu saya dijumpai Tuhan Yesus. Kita nggak tahu Nabi Yesus, kita nggak tahu siapa Yesus. Saya pernah sekolah tinggi bersahabat, Yesus dianggap cuma guru bersahabat. Maka ibu saya ingin ke surga bersama saya. Ibu saya datang ke Tuhan Yesus. Tanya ibu saya, Tuhan dia tujuh cuma berpuasa, jadi nggak makan minum. Tuhan datang hari ke-7. Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang suka. Ibu minta apa? Ibu saya tanya Tuhan minta apa? Gak minta uang, gak minta rumah, gak minta minta anakku Parasi ikut Yesus. Jadi rupanya doa ibu saya dikabulkan, sehingga saya nolak pun Tuhan masih cari saya. Saya nolak berbulan-bulan, nangis Tuhan gak bisa jadi pendeta gembala. Dan diancam ke neraka. Akhirnya keputusan sekali lagi saya beritakan takut neraka.
Saya takut enggak saya mau ke neraka. Kenapa? Ya, siapa enggak tahu neraka? Tuanglah ke orang di neraka itu seperti apa? Kepanasan yang mau di neraka minta apa? Lazarus celupkan ujung jarinya. Orang kaya ini sangat kesakitan nyalapi. Sampai bilang tolong Lazarus ke rumahnya memberitahu jangan ke neraka toh. Tapi Jabal Abraham mengatakan di rumahmu ada kesaksian para nabi, ada kesaksian nabi. Jadi Anda ada Alkitab, ada kesaksian para nabi, maka Anda jangan murtad. Nanti murtad Anda di alam roh nanti. Setelah saya ada loh, ada baca di kisah Raja Sarupa, yaitu di mana orang kaya raya yang Lazarus tidak dikasih makanan minuman, gak ditolong, akhirnya dia ke neraka, minta 1 tetes air. Anda gambarkan saja, itu gambar neraka langsung dari Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, imanmu tergantung imanmu. Iman Yakobus Yohanes ke surga ibunya. Saya punya iman sama ibu saya, so. Punya iman apa? Punya iman ke surga, so. Ibu dikabulkan yang di surga, awet muda, saya juga dikabulkan. Maka dikabulkan apa? Maka waktu saya pernah dibawa ke neraka, Tuhan nerangkan pasti yang di neraka orang yang tidak tobat. Sekali lagi, orang yang di neraka orang yang tidak tobat. Jadi kalau Anda tiba-tiba wafat tidak tobat, Anda di neraka. Langsung depan saya lihat neraka, Tuhan mengatakan itu orang gak tobat pasti. Tapi saya doa Tuhan, saya gantikan nyawanya, saya gantikan. Maka saya disayang Tuhan suatu orang, bicara di pada saya disayang Tuhan, saya dipandang penuh kasih yang penuh nasanya, karena saya mau korban untuk Anda, untuk Anda. Maksud lagi, Anda punya iman, saya punya iman, pengalaman saya punya iman, dan saya jangan ada saya bilang turun naik ke surga, so. Tapi Anda bisa dicita Tuhan, maka datang ke rumah keluarga istrinya sendiri, maka ada pendeta lain, maka dia ngomongin lagi, oh itu pendeta yang turun naik ke surga. Pendeta itu dengan dia komentar, jangan kritik Pak Prasi, banyak orang yang mati, betul banyak yang mati. Hati-hati jangan kritik saya, ada banyak yang mati. Saya nggak bisa sebut satu-satu, banyak yang mati. Maka orang diberi Tuhan lain-lain, so. Kan saya buktikan seperti saya pernah baptis sehari 3.000 orang, so. Ada nggak 3.000 orang sampai sekali 3.000 orang. Tinggal ada orang dari rumah sakit, so. Dibawa udah koma, digotong-gotong. Dulu ada teman saya pernah lihat, wah mati berarti. Saya juga nggak mau sebenarnya, tapi akhirnya karena dia maksa batas, akhirnya dia bangkit, so. Batas 5.000 orang, so. 5.000 orang pernah, so. Maka kau jangan ada kisah Rasul. Kisah Rasul itu kan 3.000 orang, so. Saya pernah 3 orang baptis, pernah 5.000 orang, so. Gak tanggung-tanggung orang. Bahkan kalau di satu rute orang masih aja ada banyak datang sekali lagi. Maka imanmu tergantung imanmu. Kalau Anda punya iman surga, Anda yakin surga, maka kita bisa di sini di iman itu ya di Yakobus 2 17-18. Yakobus 2 17-18, so. Ya ini imannya. Yakobus 2 17-18. Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata,
Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Demikian firman Tuhan. Jadi iman itu, Anda percaya apa yang Anda katakan. Saya punya iman yang sangat penuh kuasa. Dan dijanjikan Tuhan, bahkan saya pernah waktu saat itu Tuhan jadi gembala, diberi kuasa. Aku beri kamu kuasa. Allah yang tidak kamu kenal, aku kau diurapi saya. Jadi Tuhan ngasih saya kuasa. Tuhan mengatakan Allahmu yang tidak kenal. Ketika itu saya belum baca Alkitab, sudah di langit itu terus ditulis, aku berikan kuasa yang bongkar harta pendam, penuh kuasa. Anaknya di kuasa Allahmu yang tidak kenal. Saya belum baca Alkitab. Sekarang belum baca Alkitab. Ya ibu udah baca Alkitab, maka akhirnya ibu kasih. Karena saya nggak baca, saya lumpuh, baru baca Alkitab. Ibu ngasih Alkitab, akhirnya saya baca Alkitab, akhirnya saya sembuh. Jadi sekali lagi, iman ternyangkut perbuatan. Saya punya iman gede, tapi kalau saya dosa, curi, zina, cabul, saya nggak bisa dikabulkan duanya. Karena iman itu nyangkut perbuatan. Imanmu gede, boleh buktikan hidup baik, hidup perintah Tuhan. Jadi buktikan hidupmu yang baik. Iman tanpa perbuatan is nothing, nggak ada artinya tuh. Sekali lagi saya sampaikan, Anda beriman gede, tapi Anda tobat, Anda punya iman hidup baik suci, maka imanmu terkabul. Saya punya iman karena saya berjuang hidup baik, saya punya iman, maka saya punya iman ke surga. Saya betul-betul diundang ke surga, diundang ke surga. Saya punya iman, maka saya katakanlah dipilih Tuhan untuk mbak Anda kemas suci. Asa orang mati di bawah korban, maka mari kita jaga imanmu supaya iman Anda hidup yang baik. Jangan Anda punya iman tapi jatuh bersuatu. Seperti saat contoh orang yang katakanlah orang yang Tuhan mengatakan pada sila temanmu itu, bukan pendeta, aku cabutnya karena dia masih berzina. Jadi Tuhan mengatakan lagi, orang jatuh, pendeta banyak karena berzina, nggak setia sama istrinya, orang nggak sadar, dicabut. Ada orang yang koma, koma itu nggak sadar, berarti perbuatan nggak tobat tuh. Itu katakanlah nggak tobat, gimana digabungkan duanya? Anda kalau nggak tobat juga nggak bisa minta Tuhan saya ke surga. Maka sebagai penutup saya beri ayat ini, ayat yang tentang dipilih Tuhan, Yohanes 15, 16, 17 dipilih. Ini saya sampaikan, saya dipilih Tuhan, maka sampaikan Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan yang milih orang lain itu cuma itu tergantung gembala. Kalau gembala Martin korban nyawa harta, temannya dimasuki. Tapi yang biasa-biasa ada temannya ditamen itu. Saya pun menasum lagi Tuhan nama dia tawan didengar. Saya pernah masih, kalau Anda bilang sesat, Anda akhir bulan kalau masih nggak sesat, kau bisa kena kanker. Ya saya lagi, maka orang dipilih Tuhan, yaitu bisa dibuktikan
buahnya so di TV so kemana-mana so, walaupun saya suaranya jelek, khotbah biasa, tapi esok pun susah so. Saya menang khotbah di suatu kerja yang gede so, saya sampai maju ke depan mereka, maju ke depan, saya mepet tembok so. Hanya karena mereka ingin alkohol. Kemudian mobil saya dekat situ, saya langsung malah enak, saya langsung pulang kenapa? Karena orang banyak sekali sampai bangunnya jebol, sosiden jatuh dan sebagainya. Sekali lagi saya di depan Anda sampaikan, karena saya tidak mau Anda difitnah, saya tidak mau Anda lupa, karena saya dipilih Tuhan. Maka lihat di buahnya, mujizatnya tiada taranya. Tapi yang utama, saya dipilih Tuhan untuk membawa Anda plasma suci. Kalau paraji dusta, setan punya hak membakar saya ke neraka. Kaki, apa Anda berani? Bisa. Kalau Anda katakan saya dusta ke neraka, saya pun zaman dulu saya bilang, kalau berdebat sama orang nggak habis-habis, saya tutup. Ini aja nggak usah ribut-ribut. Kalau kamu lebih baik dari saya ke neraka. Saya dulu begitu. Kamu lebih baik dari saya ke neraka. Tapi kalau saya lebih baik dari kamu kanker. Kamu kanker. Saya bilang gitu. Karena daripada neraka, kanker bisa sembuh. Kalau bisa sembuh, bisa tobat. Jadi demikian juga, jangan anggap saya, kalau saya sampaikan, saya dipilih Tuhan untuk membawa jemaat ke ruangan suci. Tuhan yang ngomong sih, kenapa? Saya mau ke neraka untuk orang lain. Maka waktu saya doa coba Tuhan sampai ke neraka, saya digandeng Tuhan ke surga. Digandeng, pasti karena seorang matir, kau mati untuk orang lain, mau ke surga. Dimasuki dia jemaat besar sekali lagi. Saya dipilih Tuhan bawa Anda ke masjid. Kalau pasti dosa Anda Tuhan super dosa lempar neraka. Saya lebih bahagia gitu daripada Anda anggap sesat. Saya pilihan Tuhan. Kalau dosa sesat kamu bisa dihukum Tuhan terang saja. Saya buktikan dengan hasilnya buah-buahnya. Maka di sini saya sampaikan, saya punya tugas pada ke ruangan suci. Kalau saya dosa ke neraka, bahwa Anda dilihatkan di surga, jemaat bebas lautan manusia, semua awet muda berjubah kekudusan. Saya bukan dosa, karena jangan Anda fitnah saya sesat. Orang sesat tidak akan bisa digandeng Tuhan ke surga. Maka sekali lagi, mari kita hidup memang saling ampuni, saling kasih. Jangan bangsat, dibuktikan dengan buahnya. Tuhan akan buktikan buahnya, karena Anda tahu sambang itu bayi mati. Otomatis kalau minyak anggur sebagai sarana, bukan saya nyembah anggur, nyembah bercantum, nyembah minyak. Minyak anggur itu enggak rusak sebagai sarana, bukan sarana. Tapi yang ada sana orang matir, yang korban nyawa harta untuk pelayanan. Jadi bukan nama korban harta nyawa, Anda dapat hadiah. Terangkan apa? Dapat Tuhan terangkan apa? Bahwa ada menyangkut sebagai sana. Mimpi kuasa bangkai orang mati, setan ada minyak. Setelah sadar, setan takut. Maka mari orang dipilih Tuhan bisa dibuktikan kuasa. Banyak ngomong dipilih Tuhan, dilihat dari buahnya. Lihat buah-buah di besok. Misalkan soal minyak kecil, ulang 5 juta lebih, cuma saya 1 waktu. Kamu lunas, mana ada orang berani gitu? Orang 2 M dolar kasih 1 pon nih, mau menang, di pengadilan udah disita. Kalau kalah saya datang bersaksi bisa menang 2 M dolar, 1 pon nih, mana di dunia? Bayi-bayi mati, bangga dan sebagainya. Maka itulah kalau ada saya pelajaran minyak anggur, supaya Anda jangan seperti orang yang tidak ngerti minyak.
nanti saya sampaikan bahwa Daud itu diurapi minyak Tuhan langsung. Daud diurapi minyak Tuhan langsung. Daud sebagai raja, so. Maka ada istilah minyak itu urapan raja, so. Sebagai maka sampaikan kepada Anda, jangan rusak nyembah pianggur, so. Karena saya pernah dengar tuh dari jemaat, minyak sebagai Tuhan ngasih sana orang dibeli Tuhan, zaman juga dibeli Tuhan. Sana apa? Minyak anggur, ada minyak anggur, Anda tidak rusakkan, tidak mengalami maut, tidak mengalami bangkuan, tidak mengalami kalah sama maut atau zaman sekarang bersuna. Tuhan berkati Anda semua, Anda pegang minyak anggur. Ayatnya banyak, so. Daud diurapinya oleh Tuhan langsung. Amin. Saya serahkan pada OMC dan siapa? Puji nama Tuhan, kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Luar biasa, berapa banyak di tempat ini yang mengucap syukur. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang juga telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sungguh indah, memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Saudara diberkati, amin. Puji Tuhan. Saudara yang di live streaming juga di Gading Nias, saudara dan saya kita melihat berkat dan janji Tuhan pasti digenapi bagi orang yang percaya. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan juga dipimpin, yaitu kita akan masuk dalam doa minyak urapan. Saudara dan saya kita pulang pasti diberkati. Haleluya. Saudara, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang pada pagi hari ini. Saudara dan saya, kita yang cari sorga, saudara dan saya pasti pulang diberkati. Apa yang kau doa, Tuhan kabulkan. Saudara dan saya sehat sempurna, umur panjang, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, saudara dan saya menjadi warga kerajaan sorga. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama saudara saya ajak kita semua untuk bersama buka satu ayat dalam Kejadian, Perjanjian Lama Kejadian, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, saudara. Bersama-sama kita perhatikan. Saya akan baca 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Lalu nanti bersama-sama kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Haleluya. Kejadian pasal yang ke-7. Saudara yang di rumah silakan boleh siapkan Alkitab. Saudara yang di tempat ini buka Alkitabnya. Saudara yang mau catat juga boleh. Seperti biasa, Kejadian 7 ayat 1 sampai 7. Saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Lalu nanti ayat 5, 6, dan 7 kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sama-sama bilang sama saya, hidupku dipelihara Tuhan. Amin. Berikut firman Tuhan katakan, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Ayat 5 bersama-sama Tiberias kita baca 1, 2, ya. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Haleluya. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang terakhir, saudara boleh baca dan kita perhatikan, kita renungkan. Di sana sekali lagi saudara, saya ulang bagi setiap kita, masuklah Nuh
ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Saudara, ini adalah gambaran Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Pagi hari ini ya, saya percaya saudara sudah pernah mendengar cerita atau kisah tentang Nuh. Ya saudara, bahkan ini cerita kisah sekolah minggu saudara. Tapi saya lebih percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Janji Tuhan di atas segala masalah pergumulan kita. Dan janji Tuhan tetap berlaku dulu, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saudara, ya firman Tuhan kembali mengingatkan bagi saudara dan saya. Dan janjinya pagi hari ini bagi setiap kita, saudara dan saya, keluargamu, keluargaku diselamatkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, bicara tentang yaitu masuk diselamatkan Tuhan ya. Nuh masuk ke dalam bahtera diselamatkan Tuhan. Karena apa saudara? Ada air bah yang akan datang. Nuh sudah diberitahu terlebih dahulu. Ya, kenapa? Tuhan membuka rahasia, Tuhan memberitahu kepada Nuh. Di ayatnya yang pertama saudara, tadi kita sudah dengar dan kita sudah baca, ya saudara, dikatakan bahwa hanya Nuh yang didapati benar di hadapan Tuhan. Ya saudara, di zaman ini, ya pada zaman Nuh pada waktu itu. Dan saudara, saya percaya bukan kebetulan. Di akhir zaman ini korelasinya, hubungannya bagi saudara dan saya, maka Tuhan mau saudara dan saya hari ini, keluargamu, keluargaku di zaman akhir ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, hari ini saudara dan saya kita boleh beriman. Kita boleh percaya, saudara boleh ucapkan dengan iman di dalam doa kita. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini saudara yang mau catat silakan. Firman Tuhan saya beri judul sederhana, tapi hari ini saudara dan saya pasti sering mendengar. Kenapa saudara? Karena kalimat perkataan ini sering saudara dan saya juga ucapkan. Ya, di dalam doa kita, di dalam perjamuan kudus, diajar oleh gembala sidang. Pak Pariaji diajar Tuhan langsung. Ya saudara, untuk apa? Untuk menyerukan kepada saudara dan saya bahwa saudara, bahwa hal kerajaan sorga, ya saudara, itu tentang apa saudara? Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Amin. Bukan hanya kita sendiri pribadi, tapi hal kerajaan sorga bicara tentang keluarga. Sama-sama bilang sama saya, keluargaku diselamatkan Tuhan. Yes, amin saudara. Kenapa saudara saya bilang keluarga? Ya saudara, konsep kerajaan sorga itu keluarga. Ya saudara, karena bicara tentang tinggal di sorga. Ya saudara dan saya diselamatkan untuk diundang pesta di sorga. Tuhan Yesus memberi konsep rumah. Ya saudara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yohanes 14, yuk kita lihat cepat-cepat saudara. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Di sana saudara janji Tuhan diberikan kepada saudara dan saya. Dan pagi hari ini kita boleh mengimani. Haleluya. Dikatakan saudara, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat berikut, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3 sama-sama yuk kita baca bersama. 1, 2, iya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, kata Yesus, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, tadi kita dengar, ya saudara gembala sidang Pak Pariaji, saudara menyampaikan, waktu beliau masih kecil, ya saudara, ibu beliau berdoa buat beliau. Untuk Pak Pariaji, Tuhan ya nggak minta apa-apa, nggak minta kekayaan, nggak minta kesuksesan, ya nggak minta yang lain. Walaupun saudara dan saya, saudara kita juga boleh minta berkat kepada Tuhan. Ya saudara, tapi waktu itu saudara, ibu gembala sidang, ibu maksud saya ibu bapak gembala sidang, ibunya Pak Pariaji, hanya berdoa, ya saudara, untuk Pak Pariaji supaya selamat dijumpai Tuhan Yesus. Kenapa? Karena menurut kepercayaan yang dulu saudara, yang lama, untuk menuju ke sorga itu sulit. Ya, jalannya kecil seperti rambut saudara, satu helai rambut itu dibelah 7 lagi saudara. Jadi sudah kecil dibelah 7 sangat sulit.
Tapi hari ini berbahagialah saudara dan saya, kita yang tinggal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji di rumah Bapakku. Amin. Artinya apa saudara? Di kerajaan sorga ada rumah yang indah yang disediakan kepada saudara dan saya, keluargamu, keluargaku. Suatu hari kita diundang untuk pesta di sorga. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Oleh karenanya saudara, hari ini ya, apa ciri keluarga yang berkumpul di bumi dan keluarga yang berkumpul di sorga? Sama-sama saudara dan saya, keluargamu, keluargaku. Ya saudara, rumah sudah dijanjikan. Ya, tempat yang istimewa sudah dijanjikan. Yang pertama, sama-sama kita lihat saudara, ciri keluarga yang berkumpul di bumi di sorga. Mari saudara dan saya, sekali lagi ya, tadi di ayat pertama di Kejadian 7, sekali lagi saudara dan saya, kita diingatkan ya, hari ini mari saudara, kalau saudara dan saya mau diundang pesta di sorga, keluargamu, keluargaku, mari suami istri, bapak ibu, saudara dan saya, kita pelihara kebenaran, tabur kebenaran. Mari saudara dan saya, kita jadi keluarga yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sama-sama angkat tangan kanan saudara. Sama-sama bilang sama saya, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, aku tinggal di dalam kebenaran, aku diselamatkan, keluargaku diberkati. Amin. Sebab apa saudara? Tuhan sendiri yang berjanji. Kalau saudara dan saya hari ini menjunjung tinggi firman Tuhan, mengutamakan firman Tuhan, orang yang tangannya benar, orang yang mulutnya tidak tipu dusta, orang yang sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran jalan firman Tuhan, maka Tuhan Yesus tidak pernah berhutang atas hidup saudara dan saya. Amin. Mazmur 30, maksud saya Mazmur 24 ya, ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 dikatakan saudara, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, ya, sekali lagi, dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Dialah yang menerima berkat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku diberkati. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati. Yes, amin. Saudara yang beribadah di tempat ini, saudara yang di live streaming, pagi hari ini, terimalah berkat dari kerajaan sorga. Amin. Sesuai dengan iman saudara. Hari ini saudara, apa yang saudara dan saya kita kerjakan ya saudara, jika saudara dan saya melakukan dengan benar, jika saudara dan saya menabur kejujuran di keluargamu, memelihara kebenaran. Firman Tuhan katakan, Pak, Bu, ya, peliharalah, tabur kebenaran pada anak-anak kita. Alkitab katakan pada saat mereka tidur, saat mereka duduk, saat mereka lagi di jalan, ya saudara, saat saudara di mana saja, kapan saja. Ya saudara, itu sebabnya saudara saya melihat saudara ya, artinya tidak heran gitu saudara bahwa bangsa Israel saudara ya, orang-orang yang luar biasa ya saudara, orang-orang yang pinter-pinter gitu saudara. Ya bukannya apa, tapi saya ya hari ini bersyukur ya saudara, artinya kita semua saudara dan saya, kita dengar firman Tuhan. Saya terlalu percaya saudara dan saya, lebih daripada itu saudara dan saya, kita percaya kepada tubuh darah Yesus. Engkau dan aku umur panjang, sempurna, sehat, diberkati yang pandai, yang cerdas. Anak-anak saudara dan saya diberkati berhasil, diberkati penuh kemuliaan Tuhan, bahkan akan melihat kemenangan, sukacita, masa depan sungguh ada dari kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Angkatan orang benar, anak-anaknya tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Saudara dan saya tidak akan pernah meminta-minta roti. Sebab apa saudara? Sebab sekali lagi, kalau saudara dan saya hari ini melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, menjunjung tinggi firman Tuhan, ya saudara, siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Bicara tentang engkau dan aku suatu hari akan diundang ke sorga. Orang yang apa? Bersih tangannya. Orang yang apa? Murni hatinya. Tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Artinya apa saudara? Mohon maaf ya, Pak Paryaji selalu sampaikan, dan juga hari ini ya saudara, saya kembali ya saudara mengingatkan kepada saudara dan saya, kita semua ya, bukan hanya buat jemaat, tapi kami juga para pelayan Tuhan. Mari saudara dan saya, doa kita pasti dijawab Tuhan. Amin. Doamu, doaku dikabulkan Tuhan. Asal saudara dan saya hari ini, mari saudara dan saya tidak menyerahkan diri kita pada penipuan. Artinya apa saudara? Jangan tipu dusta, jangan kata sia-sia lagi.
Saya terlalu percaya kalau saudara dan saya hari ini memberi, menabur perkataan-perkataanmu dengan perkataan benar, perkataan iman, perkataan berkat, perkataan sesuai dengan firman Tuhan, doamu ada kuasa. Amin. Di mulut saudara ada kuasa, di tangan saudara dan saya ada berkat. Katakan amin. Apapun yang saudara dan saya kerjakan, Tuhan pasti sediakan. Amin. Keluaran 23 ayat 25 dan 26. Saudara, yuk sama-sama kita baca janji Tuhan ini, saudara. Masuk ya, sebentar lagi kita awal bulan, gak kerasa saudara, Januari sudah mau selesai. Bahkan ini ya sudah selesai minggu terakhir, minggu depan awal bulan. Ya saudara, bulan baru, berkat baru. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, bulan baru, berkat baru. Haleluya, doa saya pengharapan dan mujizat yang baru. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Artinya umur panjang. Semua yang percaya bilang amin. Haleluya. Saudara, saya banyak sekali saudara bertemu dengan orang-orang, ya saudara, yang apa saudara, yang sungguh-sungguh saudara mereka bersaksi melihat kemuliaan Tuhan, mengalami Tuhan di tengah-tengah pandemi, ya saudara, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa kesesakan saudara. Ya, mau virusnya namanya apa, COVID-19 kayak, Omikron kayak, Oskadon kayak, ya kan saudara, udah macem-macem namanya. Ya, ada lagi sekarang yang terbaru, kemarin teman saya bilang, ya apa namanya, son of Omikron atau apalah gitu saudara. Ada lagi yang delta apa gitu saudara. Ya udah nggak jelas saudara. Ya hari ini saudara dan saya yang terutama fokus saudara dan saya adalah kepada janji firman Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya fokus pada janji firman Tuhan, keluargamu, keluargaku diluputkan dari mara bahaya, diloloskan dari segala yang jahat, tersedia setiap hari. Apa yang kau perlu, kau butuhkan, saudara dan saya melihat berkat-berkat Tuhan. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Artinya apa saudara? Ya, di firman Tuhan dikatakan tadi saudara, menyambung dari Mazmur 24. Ya, jangan memberi diri kita pada penipuan. Tangan yang murni, hati yang murni, tangan yang jujur. Bicara tentang pertobatan setiap hari. Saudara, kalau saudara perhatikan, apapun judul tema khotbah Pak Parihaji, beliau pasti akan mengatakan, akan menyampaikan apa saudara? Saudara dan saya mari hidup dalam pertobatan setiap hari. Amin. Karena benar saudara, ya beliau diizinkan Tuhan, ya saudara, Tuhan membawa rohnya, ya saudara, dan singkat cerita saudara pasti sudah sering dengar ya kesaksian dari beliau saudara. Untuk apa? Untuk menyampaikan, menyerukan kepada saudara dan saya di zaman ini. Ya saudara, sama seperti Nuh tadi saudara, di zaman ini Alkitab katakan ya, didapati orang-orang benar. Dan saya percaya saudara, orang-orang benar tidak akan pernah kekurangan segala yang baik. Amin. Orang-orang benar, makan minumnya disediakan Tuhan. Amin. Termasuk saudara dan saya, karirmu, pekerjaanmu, pekerjaan usaha setiap kita, Tuhan berkenan, Tuhan memberkati. Termasuk saudara dan saya, tidak dikalahkan yang jahat, tidak dikalahkan sakit penyakit. Firman Tuhan katakan saudara, aku akan menggenapkan umurmu. Ya, umur panjang artinya saudara dan saya sembuh, sehat sempurna, menang atas sakit penyakit, menang atas virus. Katakan amin. Saudara, ada seorang bapak saudara, dia jemaat Tiberias, tinggalnya di Cinere, Depok. Ya, singkat cerita saudara, dia pulang bekerja ya dari rumah bosnya karena dia seperti asisten pribadi bosnya orang expatriate, orang asing, ya saudara. Bosnya ini saudara bukan orang percaya, ya bosnya ini dia menyembah patung-patung lah gitu saudara ya. Saya nggak perlu jelaskan, saudara ngerti ya. Jadi ya dia percaya kepada patung-patung dewa-dewanya, ya saudara. Lalu satu hari bapak ini pulang ke rumah, ya dilihat sama istrinya melihat, Pak kenapa kok lemes, ya kok seperti nggak sehat. Akhirnya saudara besokannya ya periksa ke dokter, bapak ini positif COVID-19 saudara. Ya dan akhirnya isolasi mandiri ya saudara, dan istrinya mengambil perjamuan. Waktu itu tanya, Pak Pendeta ya tolong ada perjamuan minyak urapan dari gereja yang sudah didoakan gembala sidang. Oh ada Bu,
puji Tuhan. Jadi kebetulan telepon saya bilang saya arahkan silakan ambil di Gereja Tiberias Center. Ya, setiap hari kerja Senin sampai Sabtu nanti akan dilayani di sana. Ya, Bapak Ibu yang sakit parah, yang sakit berat, boleh silakan saudara. Perjamuan minyak urapan yang sudah juga didoakan oleh Gembala Sidang Khusus saudara. Silakan. Akhirnya dia ambil saudara. Dia datang bawa perjamuan diberikan kepada suaminya. Hanya dalam waktu 4-5 hari. Dan akhirnya suaminya tes lagi, puji Tuhan hasilnya negatif, sembuh, sehat, sempurna, diberkati, penuh kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang kompak, jangan ragu-ragu buat kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Sebab dia yang layak terima pujian, hormat umatnya. Haleluya. Saudara, ternyata waktu dia sakit, Bapak ini saudara, ya, ternyata bosnya ini saudara juga lagi isolasi mandiri. Ya saudara, dengan keluarganya. Jadi saudara mungkin sepertinya sih, jadi waktu mereka bersaksi karena ya namanya asisten pribadi, jadi dekat sama bosnya. Ternyata bosnya dan keluarganya sudah kena duluan. Ya saudara, dan ternyata saudara, bosnya tahu bahwa bapak ini, jemaat Tiberias ini sudah sembuh lebih dulu. Padahal yang pertama kena lebih dulu adalah bosnya dan keluarganya. Singkat cerita bosnya tanya dia, ya saudara, loh you kok sudah sembuh? Ya kan, perasaan kan kami yang duluan, kenapa you sudah sembuh? Ya, you minum obat apa? Saudara, bapak ini jawab, Pak, ya Pak Bos gitu saudara. Kami enggak, ya artinya kami percaya ya ada dari gereja perjamuan minyak urapan setiap hari. Karena memang Bapak ini saudara hanya perjamuan minyak urapan setiap hari. Dan saudara diberikan kepada bosnya. Bosnya mau percaya. Dan saudara singkat cerita dia mengikuti ibadah seperti ini live streaming yang dipimpin oleh Gembala Sidang. Dan saudara apa yang terjadi? 2-3 hari berikutnya bosnya dan seluruh isi keluarganya sama seperti firman Tuhan. Nuh dan seisi keluarganya diselamatkan. Orang ini yang tadinya tidak percaya diselamatkan oleh darah Yesus, oleh minyak urapan, menjadi sembuh, bebas dari virus, bebas dari COVID. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Maka saudara bukan hanya itu, Tuhan bekerja tidak pernah setengah-setengah. Ketika mereka mengikuti, mereka ya tadinya saudara tidak pernah mengikuti ibadah live streaming ya saudara bersama dengan Gereja Tiberias, tapi Tuhan kita luar biasa. Katakan amin. Tuhan kita hidup, Tuhan kita ajaib. Dan ketika mereka beribadah ketagihan saudara. Ya, ikut ibadah terus. Bahkan sampai ketika gereja dibuka mereka datang beribadah tatap muka. Dan mereka memberi diri dibaptis, diselamatkan. Satu keluarga bertobat, percaya Tuhan Yesus. Dan seisi sorga bersuka cita. Kita kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya hari ini, mari keluargamu, keluargaku, yaitu keluarga yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara dan saya, kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Kalau Tuhan izinkan saudara dan saya, kita memang masih lihat pandemi. Pandemi sudah 2 tahun kira-kira. Ya, tapi saya terlalu percaya, lebih percaya bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara, kita lihat Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Rekan-rekan, mari boleh bergabung di depan. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Bersama-sama saudara, kita boleh baca. Bersama-sama saudara yang di rumah, yang di Gading Nias. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. 1, 2, iya. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, bertobat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kasih yang semula. Yes, haleluya. Karena kasih menyelamatkan keluarga saudara dan saya. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, Alkitab catat saudara akan dunia ini. Alkitab tidak catat ya hanya untuk orang-orang Kristen. Ya saudara, hanya untuk orang-orang yang mampu, hanya untuk orang-orang yang tertentu, tapi bagi dunia ini. Agar barang siapa, keluargamu, keluargaku yang percaya, yang hari ini ya hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, memelihara kasih yang semula. Ini yang kedua saudara, ciri keluarga yang diberkati berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Keluarga yang memelihara kasih yang semula. Amin.
Kasih yang semula maksudnya gimana Pak Pendeta? Kasih yang rendah hati, kasih yang mengampuni. Pagi hari ini saudara saya langsung ngomong to the point aja. Ya saudara hari ini mungkin engkau boleh sukses. Saudara mungkin punya jabatan tinggi. Saudara mungkin punya ini dan itu. Tapi tanpa kasih di dalamnya semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Berapa banyak saudara saya ketemu sama orang. Ya saudara punya ini dan itu. Ya saudara satu hari kami bahkan diundang ya saudara sama orang yang cukup ya bisa dibilang ya termasuk 10 orang terkaya di negeri ini saudara di Indonesia. Bahkan nama keluarganya masuk di majalah Forbes. Ya kalau saudara tahu Forbes itu yang majalah terkenal deh saudara ya. Keluarganya 10 orang-orang terkaya di Indonesia. Ya saudara tinggalnya di Surabaya. Ya dan mereka mengundang Pak tolong doakan bisa tolong urapi rumah kami. Ya saudara, waktu saya keluar sama teman-teman, ya keluar ke depan rumahnya, saya ngelihat ini ujungnya mana? Rumahnya gede banget sudah. Itu dari, waduh, ya bisa dibilang dari kalau di Gading Nias ini ujung jembatan yang sana, saudara tuh dekat Arta Gading sampai gede banget, saudara. Kalau orang Surabaya bilang gawede, nah itu saudara. Besar ada. Selalu kalau orang Surabaya ngomong ada U-nya. Ya saudara, gede banget. Ya kami sampai doa ngurapin itu saudara mana nih ujungnya nih gitu saudara. Setelah kami bertemu dengan ibu yang punya rumah. Waktu kami tanya ya saudara. Pokok doanya apa bu? Apa yang mau didoakan bu? Pak Pendeta tolong doakan. Orang Surabaya saudara. Supaya saya bisa tidur. Udah bu itu aja. Iya Pak Pendeta itu aja. Waduh. Kenapa bu emangnya? Saya jam 1 bangun, tidur jam 3 bangun lagi. Kenapa bu bangun-bangun begitu? Enggak tahu Pak Pendeta. Tolong doakan supaya bisa tidur. Rumah panjangnya luar biasa saudara. Segala yang ia perlu ada di rumah itu. Asistennya banyak sekali saudara. Apa yang dia gak punya? Punya segalanya saudara. Tapi satu yang mengganjal dari hidupnya. Ternyata di mata manusia dia punya segalanya. Tapi ada banyak orang hari-hari ini saudara. Di tengah-tengah kehidupannya yang begitu luar biasa. Ada banyak orang yang punya kekosongan di dalam hidupnya. Di hatinya tidak ada kasih. Gak ada damai. Dia punya anak 2 orang. Dua-duanya laki-laki. Satu di Amerika, satu di Jakarta. Dan dua-duanya tidak pernah akur saudara dari kecil. Dan kenapa akhirnya dia gak bisa tidur? Mikirin anaknya saudara. Mikirin anaknya. Rumah segede gaban kalau orang Jakarta bilang. Dia kan saudara isinya cuma ibu ini sama asistennya. Rumahnya gede, anaknya tapi gak tinggal di rumah. Anaknya mohon maaf saudara gak betah di rumah. Saya ngobrol kemarin sama istri saya. Istri saya punya teman-teman dulu waktu sekolahnya. Ya, orang-orang dari orang-orang yang mampu. Istri saya orang daerah. Merantau datang ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Teman-temannya senang berteman sama istri saya. Karena mereka bilang, walaupun kamu orang daerah tapi kamu gak bandel katanya gitu saudara. Biasanya ya saudara, biasanya kalau orang datang ke Jakarta tuh kan ada potensi untuk waduh ini dan itu segala macam gitu saudara. Nah saudara istri saya, ya saudara berteman sama teman-temannya ini. Ya saudara mereka orang Jakarta tapi pada ngekos. Lah istri saya bingung. Lah kamu kan punya rumah di Jakarta, kenapa kamu kos? Aku gak seneng di rumah. Keluargaku gak ada damai. Papa mamaku berantem terus. Aku gak seneng di rumah, aku lebih baik sendiri. Lebih baik aku temenan sama kamu. Aku gak ngerasain, aku gak dapet damai di rumah. Aku gak dapat kasih itu di rumah. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, keluargamu, keluargaku. Saling setia, saling mengampuni, saling mengasihi. Jangan sampai saudara dan saya hari ini kehilangan kasih mula-mula. Jangan sampai saudara dan saya, mohon maaf saudara, Papa lagi selalu bilang, apa gunanya punya dunia dan segala isinya kalau hilangnya nyawanya. Mari hari ini saudara dan saya, kita kembali kepada firman Tuhan. Saya terlalu percaya orang-orang yang kembali kepada firman Tuhan
Apapun yang jadi doamu, Tuhan kabulkan. Diurapi, penuh kemuliaan Tuhan. Sehat, sempurna, berhasil, diberkati penuh kuasa mujizat Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mazmur 133 terakhir saudara, ayat 1-3 dikatakan saudara, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bilang sama saya, dengan rukun. Amin. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara perhatikan di sana, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Saudara dan saya hidup selama-lamanya bukan di dunia ini, tapi saudara dan saya hidup selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Amin. Artinya apa saudara? Saudara dan saya diurapi, minyak urapan ini sarana, kuasa, agar saudara dan saya, namaku tercatat di sorga. Yang dengar bilang amin. Saudara dan saya terdaftar di dalam kerajaan sorga. Amin. Selama di bumi, saudara dan saya terpelihara, sembuh, panjang umur, diberkati berhasil. Termasuk keluargamu-keluargaku diselamatkan Tuhan. Amin. Ada satu anak muda namanya Daniel Chandra. Sebenarnya dia tidak percaya, maksudnya dia bukan orang ya yang seiman dengan saudara dan saya. Satu hari dia mimpi, ya saudara, ketemu dengan dua sosok pribadi. Yang satu seorang dewi, tangannya banyak saudara. Yang satu lagi seorang bapak. Bapak ini saudara memakai selendang putih, ya seperti yang saya pakai, tersenyum. Lalu saudara akhirnya dia mengikuti bapak ini masuk ke dalam sebuah gedung ruangan besar. Dan ketika dia masuk, dewinya yang tadinya ngikutin, tapi dia tidak ngikuti lagi ketika Daniel sudah masuk. Dan saudara, ada buku yang sangat besar, seperti buku besar saudara, terang benderang. Dan bapak ini berdiri di sebelahnya. Lalu saudara, bapak ini mengatakan, namamu ada di sini, di buku ini. Lalu dia bertanya saudara, bagaimana dengan orang tua saya? Karena orang tuanya masih nyembah dewa-dewa. Ya saudara, masih maaf nih saudara, ada abu yang dibakar masuk ke dalam air, ya diminum saudara. Daniel ya dari kecil sakit kelainan jantung. Ya tiap hari minum air itu malah tambah sakit saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Orang ini, bapak ini saudara bilang, orang tua you juga ada di dalam buku ini. Saudara, mimpinya selesai. Satu hari, ya berapa minggu kemudian, dia pergi ibadah di gereja Tiberias Wendy's, di Mall Wendy's. Dulu saudara, Mall Wendy's, ya ini belum ada saudara. Ya pertama kali di Kelapa Gading, di mall di Kelapa Gading saudara, di Wendy's. Ya Pak Paryaji saudara memimpin perjamuan kudus. Dia diajak tantenya ikut ibadah, duduk di paling belakang, dan Daniel kaget saudara. Sangat kaget, kenapa? Karena bapak gembala saudara dan saya adalah orang yang dia temui di mimpinya. Nah singkat cerita saudara, dia bilang sama tantenya, dia panggil iinya gitu saudara. Itu orang siapa? Itu pendeta kita. Itu dia ada di mimpi saya. Loh kok bisa? Ya nggak tahu. Ngapain kamu mimpi Pak Paryaji? Ya nggak tahu, mimpi saya. Kenapa? Dia saudara. Akhirnya singkat cerita dia dibaptis. Dan di depan Pak Paryaji dia didoakan saudara. Sembuh, sehat sempurna. Tadinya saudara, kalau jalan jauh, jalan capek, ya karena kelainan jantung dia nggak bisa, ya terengah-engah gitu saudara. Dan saudara, dokter berkali-kali bilang harus operasi jantungnya. Dibaptis, setelah dia dibaptis, Pak Paryaji bilang, you naik tangga di Hotel Gading Indah saudara. Tangga lantai 2, lantai 3, lantai 4, ya berkali-kali saudara, sempurna sehat, tidak kecapean, tidak kelainan, jantungnya sembuh, sehat sempurna, cek ke dokter, juga sudah sembuh, jantung yang baru, jantung yang sehat, katakan amin. Doa saya saudara dan saya, jantung kita sehat sempurna, panjang umur, paru-paru sehat sempurna, panjang umur, katakan amin. Bukan hanya itu, saudara, Daniel ini saudara, karena dia masih muda, dia punya cita-cita yang besar. Pak Paryaji doa, you akan jadi general manager. Dan betul, tepat terjadi saudara. Di umurnya yang masih belum kepala 3, waktu itu 25-26 dia jadi GM di perusahaan tekstil. Ya saudara, yang produksi baju-baju, kaos-kaos yang bermerek saudara. Dan karena masih muda, ya saudara, ada banyak orang yang gak suka sama dia. Ya, dan saudara, dia praktekkan imannya. Anak ini saudara benar-benar militan yang namanya kuasa minyak dan anggur saudara. Setiap hari dia perjamuan minyak urapan di kantornya. Ada orang yang gak seneng sama dia. Satu hari saudara, ada OB di kantornya bilang sama dia, Pak Daniel gak apa-apa. Puji Tuhan saya sehat mas. Kenapa mas? Pak Daniel tahu gak? Setiap pagi
ada orang yang berdiri di depan pintu ruangan Pak Daniel. Ya saudara, tahu nggak orang itu ngapain saudara? Tabur garam di depan pintu ruangannya Daniel Chandra ini saudara. Dan kakinya dihentakkan 3 kali, komat kamit itu orang saudara. Setiap pagi saudara, setiap pagi. Ya saudara, OB yang bawa kabar, bawa berita. Wah, kenapa itu ya mas? Saya juga mau tanya sama Pak Daniel, tapi saya lihat Pak Daniel baik-baik aja. Puji Tuhan mas, saya punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa di atas segala persoalan pergumulan, di atas segala yang jahat, kuasa gelap setan. Saudara dan saya, kita berkuasa. Katakan amin. Saudara dan saya ada minyak urapan, setan takut. Saudara dan saya diberkati, penuh kemenangan, penuh kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Saudara, singkat cerita, di akhir bulan orang yang gak suka sama Daniel ini saudara, dia malah resign sendiri. Ya, saudara dan saya, engkau dan aku ada minyak anggur. Saudara dan saya dipelihara Tuhan. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Mari hari ini saudara dan saya datang pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu pagi hari ini. Pejamkan mata saudara, datang pada Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sembah Dia Yesus, sembah Dia Allah yang hidup. Angkat tanganmu. Untuk selamanya pandang wajah-Nya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Kaulah Tuhan kami. Amin, amin. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Lebih lagi, oh Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, janji-Mu tidak berubah. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus di sepanjang hidupku. Untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Tiada Tuhan seperti-Mu,
yang setia. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang setia. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, yang sungguh memberkati kami, yang sungguh menguatkan setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang terus mampukan kami, kuatkan kami, agar setiap kami terus melangkah, terus berjuang untuk hidup dalam kekudusan, kudus perkataan, kudus pikiran, kudus perbuatan. Kami percaya semuanya Tuhan pasti tambahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, mengucap berkat untuk kembali sidang kami yang terkasih, Bapak Pendeta Pariaji bersama Ibu Pendeta dari Pariaji, juga bersama Bapak Pendeta Jeffrey Rohpani. Tuhan yang terus berkati, agar Tuhan terus pakai luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami pada pagi hari ini, sebelum kami terima yang terbaik tubuh darah-Mu Tuhan Yesus, kami akan bawa persembahan kami. Kami percaya Tuhan, agar setiap jemaat Tuhan yang hadir, setiap jemaat Tuhan yang beribadah diberkati, tidak kekurangan, tidak miskin. Bahkan kami sungguh percaya di zaman akhir firman Tuhan berkata, minyak anggur tidak dirusakkan, tetapi setiap kami boleh tinggal dalam kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang menyambut tubuh darah-Mu Tuhan bagi setiap kami yang tercurah, menyembuhkan setiap kami, menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Tubuh-Mu dan darah-Mu, sama-sama kita beri pada pagi hari ini. Dengan kasih Kristus kami kembali mengundang kembali sedang gereja Tibus Indonesia untuk memimpin kami dalam sampai perjamuan kudus pada pagi hari ini. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Jadi kita punya perintah dari Tuhan memberi kuasa anggur. Istilah Tuhan, kuasa yang tiada dan dibuka bumi. Bukti apa? Buktinya udah nggak terhitung 25 kali lebih. Bayi mati kandungan, akan satu pot di darah kebangkitan kehidupan, sembuh. Maka kita baca asal usul kenapa kita ada minyak anggur, yaitu di Ulangan 21, 22, 23. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Demikian firman Tuhan. Jadi Alkitab ada perjanjian lama yang baru. Yang lama peraturan Tuhan adalah namanya hukum Tuhan. Hukum Tuhan Allah bisa cabut, tapi harus ada buktinya. Maka Tuhan harus cabut ayat ini, yaitu bahwa orang dihukum mati disalibkan. Jadi betapa Tuhan memenuhi ayat ini agar Anda tidak kena hukuman mati. Buat oleh sarana menurunkan Yesus yang belas surga. Yesus seperti apa di Alkitab? Tuhan perintahkan saya, Yesus itu Raja. Maka Yesus ke dunia Tuhan disalibkan, ditombak tikam, menyerahkan tubuh Yesus, menyerahkan tubuh Yesus, maka Anda dibayar mahal. Maka Anda tidak punya hak atas tubuhmu, darahmu, karena sudah ditebus. Maka ibadah yang murni sesuai kehendak Tuhan itu menyerahkan tubuhmu. Jadi kalau Anda ibadah yang benar, Anda jaga tubuhmu, hidupmu yang suci, yang kudus, maka ya Tuhan menyerahkan tubuhnya. Maka dimutrakan melalui ayat ini, yaitu Yohanes 6 pada 5:3, Tuhan menyerahkan tubuhnya untuk kita akan bangkit hari kiamat. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Demikian firman Tuhan. Jadi Yesus memeteraikan ayat ulangan tadi dengan menyerahkan tubuh danya, ditumbak, disalibkan. Maka Tuhan berkata apa? "Yang makan tubuhku, minum darahku, dia akan bangkit hari kiamat." Maka itulah kalau Anda terima tubuh Yesus, maka Anda akan bangkit hari kiamat. Anda akan terbang kapan? Akan masuk surga. Sekali lagi, dengan tubuh Yesus, Anda akan bangkit hari kiamat. Banyak mengatakan, "Terima tubuh darahku, kamu akan hidup kekal selama di surga." Maka mari kita renungkan kasih Tuhan, kita akan masuk perjalanan kudus. Jadi Anda yang di rumah, Anda bisa angkat roti, misalnya Anda sudah melukas untuk seminggu, roti sama sirup anggur merah, campur aqua, maka Anda boleh simpan untuk seminggu. Karena Alkitab mengatakan apa? Alkitab mengatakan, "Ngadap Tuhan kepada Allah Maha Tinggi, pakai 1000 anggur, 1000 berjalan." Ya, sehari 3 kali saya lakukan. Ya, saya berjuang melakukan. Kalau minyak Anda nggak terbatas, mari kita angkat roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib sebagai perjanjian baru kekal, akan membangkit kami hari kiamat, memberi pengampun dosa, bebas kami dari kutuk penyakit berjalan, bebas kami dari kutuk virus corona, bebas kami dari maut, bebas kami dari segala bahasa kami diurapi akan jadi warga surga dan bangkit hari kiamat akan masuk surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat semula, tidak demikian, tidak bertiku. Kami tolak sakit mata, kami tolak kebutaan, wajah diurapi, penuh kuasa, penuh berkat, jantung sehat, panjang umur, paru-paru sehat, panjang umur, ginjalku sehat, kami tolak sakit ginjal, tidak dioperasi, tidak saudara, ginjalku sempurna, lever sehat, empedu sehat, pankreasnya sempurna, organ tubuh sehat, pencernaan sehat, kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia, kami tolak virus corona, kami doa bebas dari kutuk pendidikan, kutuk penyakit, bahkan bebas kami dari kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk resesi, kami tolak virus corona, keluarga kami menolak virus corona, tidak akan sakit corona, kami doa agar kami sehat sempurna, bebas kutuk medan, kutuk penyakit, kutuk gagal. Kami doa agar kami akan bangkit dari kiamat. Kapan masukah inilah tubuh Kristus, darah kebangkitan, darah kehidupan.
angkat soal ini, sekali lagi, Tuhan terang pada saya, yang ke neraka, orang tidak taubat, orang tidak ngasep korban darah Yesus, karena memberi pengampunan dosa. Kita angkat anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus, adalah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai perjanjian baru, yang dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatan kami telah dosa, kami telah setan dan perbuatan kami telah perzinahan, percobaan, keluarga kudus akan jadi warga surga, akan bangkit hidup ke surga, akan masuk ke surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak migrain, tidak bertiku, kami tolak kutuk-kutukan, mataku sempurna, tidak buta, katarak kami tolak, tidak alergi, kami berkuasa, segala makanan minuman, kami tolak virus corona, kami tolak alergi, mulutku dirapi, penuh kuasa dan mujizat. Tolong Tuhan berkati, jantungku sehat, tidak depresi, jantungku sempurna, sehat sempurna, paru-paru sehat, tidak TBC, paru sehat, ginjal sempurna, tidak dioperasi, tidak sudah kami tolak ginjal, kami doa, pencernaan sehat, usus besar, usus sempurna, leher sempurna, empedu sempurna, pankreas sempurna, obat sempurna, diurapi, peredaran darah sempurna, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak empedu sempurna, HP normal. Kami doa, berkati kami dari ujung rambut, ujung kaki sehat sempurna, tidak kanker, tidak tumor, tidak demam, tidak terkapar rumah sakit, tidak dioperasi, tidak kena virus corona. Kami doa, segala penyakitku semua ini. Anda doa senang, apa doa Anda? Ada penyakitmu, ada doa masing-masing gubernur Anda. Kita ngecon ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang ajar bahwa jam lebih dari roti mana, jangan roti mana 40 tahun maka tidur di padamu, jangan roti mana yang suci kudus, persiapan masuk. Dan yang ketiga, jangan roti setiap hari, kasut baru sepatu Tuhan Yesus yang konterangan khusus, kasut baru sepatu gambar generasi majikan. Karena Tuhan, kami telah roh gagal, roh miskin, roh bangkrut, kami telah utang-utang pribadi lunas pada minggu ini. Kami doa diberkahi rapi, mulutku penuh kuasa, unsur kami doa, keluarga kami menjadi warga surga, punya rumah demi dan surga, keluarga berkati, tidak kena pesona, dibangkali, berkati presiden kami, sehat sempurna, tidak kena pesona keluarganya, para pejabat, para menteri, bersama keluarga, tidak kena pesona. Kami doa, semua jemaat sembuh, tidak pesona, semua jemaat berkati, tidak kena pesona, semua jemaat tidak kanker, tidak tumor, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ICU, bebaskan dari penyakit dan ya darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin.
perintah Tuhan tertulis di langit. Bukan supaya kembali kuasa pengharapan. Minyak ini muliakan Allah, muliakan Anda. Di satu-satunya ayat yang muliakan Allah, muliakan kita adalah minyak urapan. Yaitu di Hakim 9 bahasa aslinya muliakan Allah, muliakan manusia. Tapi bahasa Indonesia disebut untuk menghormati Allah manusia. Oh, Allah bukan dihormati Allah, tapi dimuliakan. Maka minyak ini kita angkat agar minyak ini untuk Anda, untuk mengurapi mulia. Anda bebas dari virus corona, bebas dari penyakit, bebas dari kemiskinan. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus, ialah minyak urapan. Sesuai firman-Mu, Tuhan yang kun, terus jangan minyak urapi, muliakan Allah, juga muliakan manusia, agar segambar seperti Allah. Kami diurapi dalam nama Bapa, untuk terus kami mulia. Kami sebagai warga surga, keluarga kami termeterai, tercatat di surga. Kami diurapi semua, mulut kami diurapi, penuh kuasa, penuh kemuliaan, mengurapi kami, agar kami sebagai warga surga, agar kami akan diam di luar Tuhan sepanjang masa. Kami diurapi, bebas kutuk penyakit, bebas pilihan. Kami mulia, kemuliaan agar menang atas setan-setan dan kuasa gelap. Kami tolak kutuk penyakit, kutuk pilihan. Kami tolak virus corona. Virus corona tidak bisa mengganggu kami, tidak kanker, tidak tumor, tidak luka, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkena mencuri. Kami tolak segala kutuk penyakit. Kami tolak sekali lagi virus corona. Keluarga kami diurapi dengan minyak ini, tidak kena virus corona, tidak gagal, tidak miskin, tidak anggut. Sudah kutuk penyakit, sudah diangkat di atas kaum sakit. Dalam harapan mengurapi kami, muliakan kami sebagai warga surga. Anda doa sekali lagi, oleskan bagai yang sakit, oleh semua sakit. Anda doa juga oleh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam harapan yang urapi kami, agar kami segambar bilang kami mulia, menantang setan-setan dan kuasa gelap. Kami bebas dari kutuk sakit, kutuk gagal, kutuk maut, kutuk mesin maut. Dalam harapan yang berkata kami, mengurapi kami, kami diberkati, menantang setan-setan dan diberkati, tidak kena bersuara. Keluargaku tidak seorang pun kena bersuara. Inilah minyak urapan. Amin. Puji Tuhan, boleh kita kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup, Tuhan Yesus yang layak terima pujian syukur umatnya. Kita bersyukur dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sangat mengucap syukur. Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami beribadah kepadamu Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, semua yang hadir di gereja Tiberias Gading Nias, semua yang beribadah di live streaming seluruh Jabodetabek, bahkan seluruh Indonesia, dari yaitu Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas ke Pulau Rote, kami semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu, kami yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang berjanji, kami yang ada minyak anggur, Wahyu 6 ayat 6, tidak akan dirusakkan, terpelihara sempurna, diberkati roti makanan kami, air minuman kami, dijauhkan penyakit dari tengah-tengah keluarga kami, bahkan tidak ada yang mandul sepanjang tahun ini. Kami berdoa, diberkati berhasil, Tuhan menggenapkan, yaitu umur kami, umur umat-Mu, umat kesayangan-Mu, umur panjang, sempurna sehat, diberkati, ada pengharapan setiap hari di dalam Yesus. Artinya masa depan kami di dalam tangan Tuhan. Sebab Yesus hidup, kami pun hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok, maka kami tidak perlu cemas, tidak perlu takut.
tidak perlu gentar, sebab Tuhan sudah pegang hari esok. Kami percaya, kami serahkan semua kehidupan kami, usaha, toko dagangan, pekerjaan, bisnis, pelayanan, studi kami dalam tangan kasih kuasa anugerah-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu pulang dari tempat ini yang beribadah tatap muka, dijaga malaikat, tidak jatuh celaka. Kami tolak segala yang jahat sampai di rumah masing-masing dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus kami semua, ibadah online, ibadah offline, diberkati Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa berkati Bapak John Sianipar bersama Ibu, bersama anak-anak, sempurna sehat. Pekerjaan Tuhan berkati berhasil, usaha maju, karya diangkat Tuhan. Berkati anak-anaknya semua berhasil. Anak-anak yang berhasil takut Tuhan, sempurna sehat dalam nama Yesus. Kami doa, rekan Tuhan berkati Bu Deborah Sinuraya, sempurna sehat. Tuhan berkati bersama Bapak, keluarga, anak-anak berhasil, sempurna sehat. Warga sorga, keluarga yang berkumpul di bumi di sorga. Setiap keluarga kami pun yang beribadah pada pagi hari ini, kami imani keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga sampai selama-lamanya. Kami doa berkati Pak Yulianto bersama keluarga dalam kasih berkat kuasa dan anugerah Tuhan Yesus. Kami doa berkati semua yang sudah melayani Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Berkati Tuhan Yesus worship leader kami. Tuhan berkati Bapak Richard bersama dengan keluarga, diberkati Tuhan Yesus. Berkati Sony dan keluarga, diberkati. Backup singers, Tuhan berkati imam musik Pak Catur bersama rekan-rekan, diberkati Tuhan. Kami doa tim event, Tuhan berkati Josephine bersama rekan-rekan. Para ushers, greeters, diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati tim media, tim soundman operator. Tuhan memberkati, bahkan juga yaitu gembala sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama dengan keluarga besar, anak cucu mantu, sempurna sehat. Tuhan pelihara, umur panjang, kuat dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga, disayang, diberkati Tuhan. Kak Argo Pariaji juga diberkati Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi, pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, berkat yang indah luar biasa, nyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa gagal, keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.